Kencing itu adabnya adalah jongkok, jangan diri. Jadi enggak berdiri. Kencing itu duduk. Namun bagaimana, inilah di antara kendala, namanya disebut istisyraq wal mustasyrikun, orientalisme. Jadi orang-orang barat itu non muslim kalau ngomong sama muslim, dia muslim bakalan kesinggung, maka caranya halus. Dalam bahasa lain disebut ghazwul fikri, perang pemikiran, atau bahasa kampungnya cuci otak. Cuci otak. Jadi kalau muslim dibilang begini nih, muslim nih, kita bilang begini ya ngomongnya, ini orang non muslim nih yang ngomong begini, wahai muslim, kamu jangan ikuti Muhammad. Muhammad kencingnya jongkok, kamu jangan ikut, kamu diri, sebab nggak bener itu. Kalau non muslim ngomong begitu, kira-kira marah nggak kita? Marah. Maka mereka enggak pakai kata-kata, buatin aja tempat diri. Ntar juga muslim berpikir, keren nih, keren nih, keren kata dia. Begitu. Emang begitu, namanya disebut ghazwul fikri. Begitu, ghazwul fikri, nyuci otak muslim biar jauh dari Nabi Muhammad, begitu. Tapi kan udah kadongan, begitu kasusnya. Bagaimana ini? Ya kita harus paham, ini kan bahan-bahannya berbeda-beda. Ada yang bahannya halus, ada yang bahannya kasar. Kalau halus tuh masuk ke situ, ke pinggir. Kalau yang kasar, kayak kita model semen, mesti kemana-mana. Maka kita harus paham. Gitu. Ini mereknya apa? Kang Oto. Gitu. Iya, ini kita harus paham. Kalau pengen kayak begitu, jangan murahnya aja, bakal jadi kendala dalam kita pipis, begitu. Begitu, karena pipis jongkok. Ini kan kasus pipis diri, bagaimana? Adapun dengan cebok dengan tangan, karena memang airnya seperti demikian, enggak jadi masalah. Apakah jadi mustakmal? Barangkali enggak, karena tangan ini sebagai gayung. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini kan niatnya ightiraf, niatnya jadi wasilah, enggak jadi masalah ceboknya mah. Begitu ceboknya. Maka tinggal kita bagaimana hati-hati saja. Begitu kalau kita kencing diri, begitu. Maka kencing itu kalau jongkok mesti jauh kencingnya, begitu. Jangan diri, apalagi ibu kalau diri udah repot. Gitu. Begitu. Jangan dibayangin. Begitu. Iya, maka kemudian kita harus hati-hati kalau kencing diri, jangan sampai ada nyiprat sama kita. Tapi kalau kita cuman sakwa sangka saja, nggak yakin itu nyiprat sama kita, nggak yakin, maka dalam baru habis pipis itu nanti ada sunat kita ciprati celana kita, begitu, dengan air, supaya ketika bakal muncul ini air apa, kan tadi saya cipratin, supaya setan tidak masuk, supaya kita tidak terganggu dengan was-was, begitu. Kalau kita nggak yakin nyiprat, ya ndak apa-apa, begitu. Tapi hindarilah kencing berdiri, begitu. Dalam ilmu kesehatannya, kalau berdiri masih belum tuntas, bisa ditanya sama dokter, ada katup filter di sini. Kalau jongkok ngebuka semua, langsung semuanya bersih. Kalau jongkok itu. Tapi karena kita udah biasa diri, disuruh jongkok, ngamuk-ngamuk kita. Begitu, karena menyalahi kebiasaan itu ngerobaknya susah. Begitu, dan begitulah non muslim tuh pintar cara-caranya. Tapi kan kalau udah kandungan kan kita nggak perlu,
kayak di bandara, tempat pipisnya semuanya diri. Jangan, gua mau jongkok juga, diomelin security. Mau kemana kita tempatnya? Jangan. Ini kan udah kadongan, ya sudahlah, darurat. Allah juga maha tahu kita nggak pengen ini diri, tapi kan nggak ada tempat, mau bagaimana lagi. Ya sudah, kita harus hati-hati saja begitu supaya tidak banyak nyiprat sama kita. Beberapa di masjid sampai ditambahin lagi tempat kayak begini, itu juga tujuannya agar supaya saking hati-hatinya biar nggak nyiprat kemana-mana. Jadi inilah diantara tugas-tugas kita yang mengurusi masjid, musola, harus lebih memahami ini, kasihan orang begitu, agar supaya saling menjaga, supaya sholat kita juga betul begitu. Nabi menyampaikan dalam satu hadis yang sahih, tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri min. Dalam kitab Sahihul Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, begitu juga dalam Ashabus Sunan juga ada, hati-hati urusan najis, urusan kencing nih, karena mayoritas orang dikubur disiksa gara-gara urusan najis ini. Jadi kalau kita nggak yakin, maka supaya was-was itu jangan masuk, habis kencing cipratin saja celananya, digini-gini, supaya ketika kita muncul air tadi, jadi nggak mengganggu hati kita. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tentu tidak sah. Bila dibalik baru sah. Yang dimaafin kita tuduh, yang dimaafin kita anggap tidak dimaafin, kan nggak apa-apa. Begitu. Itu sah sholat kita. Begitu. Anggap deh ada najis-najis yang tadi itu, ada gusi berdarah dan seterusnya. Tapi kalau dibalik, nggak boleh. Yang tidak dimaafin kita anggap dimaafin, nggak bisa. Begitu, nggak bisa. Begitu. Jadi tidak kemudian kasuistis, kita blank nih semua. Ntar kalau ngomong blank rukun sholat, habis baru takbir langsung salam. Begitu. Tetap aja enggak. Jadi kalau kita kata yang dimaafin, kita kata enggak dimaafin, enggak apa-apa. Begitu. Artinya kayak kaki kita, atau seperti ada darah nyamuk koreng itu, lalu kemudian kita bersihin dulu, enggak apa-apa. Tapi kalau dibalik, yang enggak dimaafin, tinja orang kita kantongin, kita anggap dimaafin aja dah. Begitu. Ini nggak bisa kalau seperti demikian. Wallahu a'lam.